Untuk lebih menariknya kita kupas satu-satu terkait dengan veto maternal dulu. Saya kira mungkin Dr. Yana akan memandunya. Silakan Dr. Yana. Terima kasih Dr. Ason. Dari yang dipaparkan tadi, kami mohon dari panelis, mungkin Prof. Heri atau Dr. Agus mungkin akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Manggala. Terima kasih Dr. Erna. Saya tidak bisa lama-lama di sini karena dingin sekali. Makin lama makin kurus. Cuma 2 poin aja. Sebenarnya kalau acara TAS ini saya ingin melihat, ini kan yang kali ke-200 ya. Katanya Dr. Seto itu, wah sudah sampai 300 catatannya. Tapi pelanggannya yang bertanya itu terus Dr. Arya. Nah saya pengen ini, saya pengen tahu. Nanti waktu saya lebih baik saya donasikan ke forum aja ya. Saya cuma 2 poin aja. Saya mengucapkan selamat dulu ini kepada teman-teman saya. Ini Dr. Joni yang di depan, Dr. Indrarto, Dr. Sunaryadi saya masih ingat nih. Saya baru masuk, Dr. Sunaryadi itu sudah chief dia. Langsung ketemu, Pak Eri itu di VK Bersalin ada letak lintang kasep, tolong ditubah. Letak lintang kasep. Kemudian Dr. Suarsono ya, Dr. Suparmin, wah ini yang punya Mataram, padahal saya baru pulang ini. Salam untuk ibu ya. Baru sampai di Mandalika saya sudah langsung disuruh nyanyi, saya mesti ingat. Baik, poin pertama itu adalah angka kematian ibu kita masih tinggi. Wah ini Dr. Heri dari sebelahnya Dr. Sofwan. Dulu Dr. Sofwan sama Dr. Suarsono itu senior patol. Saya masih ingat, saya baru masuk itu. Betul ya Dr. Sofwan ya. Sama satu lagi dari apa namanya dekat Kediri itu apa namanya? Pare ya. Prio, Dr. Prio ya, Mas Pri. Baik, angka kematian ibu kita masih tinggi, masih 3 digit. Tapi Dr. Didin sebulan yang lalu menghibur saya. Katanya ada 2 digit, saya tidak tahu nih yang mana yang betul ya. Tapi dengan negara tetangga itu masih bersaing sekali. Dan rasanya kita bisa menyadari, saya penggila sepak bola, kalau bal-balan tuh susah ngalahkan Vietnam, Thailand tuh susah. Makanya 2 hari yang lalu kalau kita lihat di medsos itu ada Liga Korupsi Indonesia lah ini. Ini baru ini. Jadi Dr. Gala tadi sudah presentasi bagian maternal dan bagian vital, fetus as the patient. Nah, dari TAS ini yang kali ke-200, kita banyak sekali mendapat kontribusi dari sini ya. Belajar dari teman-teman, dari WA-nya, kemudian dari pasien-pasiennya juga ya. Ya Dr. Gala ya. Dr. Gala ini chief the clinic, terutama koleha dari Sumenep ini pasiennya. Kalau sudah masuk intensive care, aduh. Baik, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya singkat saja bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dikman. Dulu kan masih ingat kita ya, waktu asisten itu ada reading assignment. Jadi bacalah William Obstetric. Inilah yang sekarang sedang dikembangkan. Apa itu? Adalah maternal adaptations. Once the woman becoming pregnant, everything from the woman body is changed. Semua berubah. Jadi kalau sudah kehamilan plus sesuatu, tadi seperti Dr. Gala tadi sudah utarakan yang slide nomor 5 ada salah itu ya. Bahwa penyakit itu memperberat kehamilannya, kehamilan memperberat penyakitnya. Jadi itulah terkait dengan tadi poin saya nomor 1, bahwa tingginya angka kematian ibu itu sebenarnya kuncinya itu adalah pada maternal adaptation. Semua berubah. Ya. Kalau Dr. Susbandoro saya masih ingat ya, sampean classmate-nya itu Prof. Suhatno sama Prof. Samsul ya, betul ya? Prof. Suhatno itu guru saya itu yang PSW itu dia bilang, Pak Eri yang tidak berubah pada kehamilan dengan suatu itu adalah ibu hamil dengan penyakit panu katanya. Panu tidak akan memperberat kehamilannya, kehamilan berat panu. Nih, terima kasih Dr. Erna. Saya serahkan Dr. Sul aja. Terima kasih Prof. Heri. Tadi kalau Prof. Heri mendonasikan waktu, tadi yang disampaikan Dr. Didin 2 digit, Prof. Heri 3 digit, berarti ada yang mendonasikan angka kematian ibu juga berarti. Monggo Dr. Sul, mungkin ada yang mau ditanggapi. Baik, sebelum saya mengomentari, waktunya kurang berapa menit Dr. Erna ini? Ya,
Jadi rasanya kita tidak terlalu banyak. Jadi kalau saya setuju untuk kita bersama-sama, kita pengen mendengarkan dari panjenengan semua ya. Jadi dari saya satu aja mungkin untuk Dr. Gala, bahwa saya setuju bahwa angka kematian ibu banyak disebabkan memang saat-saat sebelum hamil. Jadi dari Surabaya sendiri saya sempat melakukan AMP dari ada beberapa yang tahun lalu itu ada dari 13 pasien itu 10 tidak layak hamil. Mulai anemi, usia, anaknya dan seterusnya. Kemudian yang tahun terakhir ada 8 itu 7 yang tidak layak hamil. Ya. Jadi kira-kira memang kita itu banyak itu karena memang belum layak hamil ya. Jadi rasanya itu aja dari saya Dr. Gala. Monggo ini mungkin PR, mungkin bukan pertanyaan, nanti mungkin ini untuk kita bersama ya. Jadi untuk memohon juga dari panjenengan semua kira-kira apa yang bisa kita kerjakan untuk ibu-ibu yang masih belum layak hamil dan ternyata hamil. Karena memang orang hamil itu kadang-kadang tidak disengaja. Ya seperti orang bikin meja itu kan nggak sengaja, tahu-tahu ada sorlongannya gini ya, bolongannya ya. Kan nggak ada orang bikin bolongan tahu-tahu ada meja, itu nggak ada ya. Jadi sementara ini moga-moga aja nanti semua ibu yang hamil, moga-moga semuanya dapat terencana dengan baik kehamilannya. Ya baik, barangkali itu aja Dr. Rena. Hatur nuwun. Terima kasih Dr. Agustul. Dr. Gala mungkin ada tanggapan dari yang disampaikan Dr. Agus dan Prof. Eri? Nggak boleh dok saya nanggapi guru-guru saya nanti dimarahin nanti. Nggak ada ya, intinya pada prinsipnya mungkin sama ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ya kita itu 9 bulan hamil jangan disia-siakan gitu ya. Jadi karena seperti disampaikan Dr. Agustul, banyak yang mungkin punya risiko gitu ya, kita harus bisa memodifikasi risiko itu semaksimal mungkin supaya jangan sampai ada komplikasi pada saat persalinan dan pasca persalinannya. Mungkin itu aja Dr. Rena. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang fair saya serahkan Dr. Ahsan. Monggo, Dr. Baik, Ahsan. terima kasih. Tentunya kalau materi yang disampaikan Dr. Eli tadi, tantangan dan hambatan terkait pelayanan reproduksi dikaitkan di era JKN tadi, kita banyak melihat banyak coret-coret gitu ya, yang terhubung dengan reproduksi infertility, coret gitu ya. Maka betul, saya kira semua di sini merasakan bahwasanya tiap pasien itu rasanya dikejar sama orang asuransi, tidak JKN saja ya, swasta pun mengejar. Ini betul deh, pembukaannya sudah menikah berapa lama, gitu ya, disampaikan Dr. Eli tadi. Terus apakah ada hubungannya? Apakah mau ikut program? Cuman ada keuntungan bagi kita tadi. Kalau sudah hamil, apakah ini hamilnya bayi tabung? Kalau bayi tabung mungkin dicoret sama JKN. Nah ini hal-hal sesuatu yang sifatnya bagaimana kita berbuat yang sesungguhnya, namun kita tidak membohongin, dan ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan, kita share di sini. Dan untuk mengkritisi kaitannya dengan reproduksi ini, di sini sudah hadir Prof. Budi Santoso, mungkin akan bisa menyampaikan ulasan ataupun komen ataupun pertanyaan dan sebagainya, dan tentunya nanti kami buka untuk teman-teman sekalian yang hadir di sini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati senior-senior saya ini. Ada Dr. Susbandoro ini. 2 putra-putri saya lahir dari tangan beliau pada saat saya dinas di Lombok. Kalau Dr. Joni ini begitu selesai opjin dari Banyuwangi dikasih praktekan sama Dr. Joni di Jemur Sari 4. Dan para senior yang lainnya, teman-teman sejawat, adik-adik, para PPDS, alhamdulillah luar biasa tas ini, tanya apa saja. Saya sering nyuri-nyuri lihat-lihat saja. Biasanya kalau acara-acara secara online ini mungkin 10 kali itu sudah hebat, 20 kali itu sudah luar biasa. Tas ini sudah 200 kali. Tepuk tangan semuanya. Ini memang luar biasa. Bahkan yang luar biasa itu ada yang selalu hadir dan selalu tanya, itu juga ada itu. Saya hafal orangnya, mudah-mudahan hadir di sini, mudah-mudahan luar biasa. Mudah-mudahan dapat award juga nanti. Ya. Oh, enggak ada ya? Oh, ada ya. Biasanya naik sepeda ontel. Baik, terkait dengan topik yang masalah JKN dengan masalah FER ini, terutama pasti yang fertilitas itu sudah tidak akan di-cover. Masalah program hamil, apakah itu hanya menggunakan clomiphene citrat,
apakah itu inseminasi, bahkan bayi tabung pasti tidak akan di-cover. Namun demikian ada di beberapa negara maju, setahu saya Belanda, di-cover sampai 3 siklus bayi tabung itu di-cover dengan insurin yang ada di Belanda. Perusahaan-perusahaan Pertamina yang barusan rame karena Pertamax-nya itu juga diganti. Saya pernah punya pasien dari Pertamina juga diganti. Kalau nggak salah 2 siklus atau mungkin juga 3 siklus, tetapi semuanya di-cover oleh Pertamina. Mungkin karena perusahaannya BUMN yang kaya ya. Nah, kalau memang terkait dengan masalah infertilitas seperti yang disampaikan oleh Dr. Reli tadi sudah sangat jelas tidak akan diganti. Namun ada beberapa yang abu-abu. Tadi juga Dr. Reli sudah menyampaikan bahwa bagaimana kalau pasien datang dengan endometrioma 7 cm tapi pasien tersebut infertilitas. Kalau dipandang dari sudut infertilitas ya tidak akan diganti. Kita tidak akan menyinggung-nyinggung. Hanya saja pasien-pasien yang menggunakan asuransi premium pasti ada surat yang kedua dan surat yang ketiga. Surat yang kedua itu ya seperti yang Pak Ahsan tadi sampaikan, berapa jumlah anaknya, menikahnya berapa lama, dan apakah selalu pertanyaannya karena program hamil. Jawabannya adalah kita mau jujur atau tidak. Karena pasien tersebut datang pasti di status kita itu muncul ingin punya anak. Begitu kita lihat, endometrioma kista coklat 4 cm. Kalau kita datang dengan IPA-nya itu ya sudah, kita mau laparoskopi pasti tidak akan disingkat. Itu saja Pak Reli pertanyaan saya, kita mau jujur atau tidak, bahkan di bulan puasa ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Pak Reli mengkomentar. Nah, ini pertanyaan berat ini. Berat. Mau jujur apa mau nggak jujur? Semua saya kembalikan ke pasien. Niat kita dulu lah. Niat kita mau menolong pasien apa mau apa adanya. Kalau pasien itu memang dia butuh untuk menggunakan asuransi apapun asuransinya, ya saya akan menyampaikan bahwa ini memang ada kista. Tapi kalau umpamanya ini ditanya apakah ini ingin punya anak apa tidak, saya lebih condong bahwa ini karena nyerinya. Ya nanti kalau umpamanya anaknya sudah berapa, saya tulis memang. Saya tulis belum punya anak, menikah ini. Apakah nanti kan pertanyaan, apakah ini untuk hubungannya ingin program hamil? Saya akan menjawab, ini untuk mengatasi masalah nyerinya atau ini untuk mengatasi masalah tumornya. Karena kita tidak tahu, meskipun endometriosis, endometrioma kita ya beberapa persen, 1-3% bisa saja jadi endometrioma CA. Bisa jadi clear cell CA. Kita nggak tahu. Untuk tahunya ya harus kita lakukan operasi. Jadi kalau umpamanya dia nggak ada keluhannya, nggak ada keluhan nyeri, ya saya sampaikan bahwa ini kita lakukan tindakan untuk penegakan diagnosa pasti apakah ini betul jinak atau keganasan. Jadi itu, nanti saya kembalikan biasanya asuransi, oh ya ada ACC, ada juga yang ditolak. Ditolak itu saya lacak, plafonnya nggak cukup dok. Ya itu kita sudah berusaha untuk membantu. Tapi kalau BPJS biasanya lebih gampang kok. Nggak ada pertanyaan asuransi yang lanjutan gitu ya. Asuransi awal, ya sudah gitu aja. Terus lanjutan nggak ada. Kalau BPJS lebih gampang, tidak terlalu beribet, itu yang menguntungkan. Bahkan untuk pasien-pasien yang tanda kutip kelainan kongenital, contohnya adalah kista dermoid. Kista dermoid itu kalau asuransi swasta langsung dicoret. Karena itu adalah suatu kelainan bawaan kongenital yang dapat dari lahir. Tapi kalau kita jawab itu benign cyst atau kista ovarium, oke, kita namanya. Tapi kalau BPJS enggak, pokoknya ada kista ovarium, kista endometriosis atau ini langsung ACC gitu. Tetapi kalau umpamanya enggak ada apa-apa BPJS untuk laparoskopi diagnostik gitu ya, keluhannya nyeri gitu.
Nah ini juga kita bingung juga. Ini mau ke laparoskopi diagnostik, nyeri USG nggak kelihatan apa-apa. Kita pengen tahu ini endometriosis apa enggak. Tapi kalau kita menyebutkan endometriosis buktinya apa ke BPJS, nggak ada USG, nggak ada MRI, nggak kelihatan apa-apa. Jadi semua kita kembalikan kepada niat kita dari awal. Ingin menolong apakah ingin buka-bukaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Eli. Sebagai bocoran aja yang saya lakukan dan selama ini bisa di cover. Itu mungkin teman-teman. Jadi mesti jawaban itu dikejar, ditunggu sama DPJ, bahkan ditelepon kita. Saya selama ini menjawab dengan pengen punya anak maupun tidak pengen punya anak, pasien ini harus dilakukan operasi. Nah semua diganti semua gitu. Jadi mungkin dengan itu kan nanti jawab semua aja, nanti BPJS ini mulai ini ada jurus baru ini. Kita tanya lagi aja, nah pengen punya anak apa enggak loh gitu. Jadi itu salah satu kita menolong ke pasien, hak pasien saya kira perlu diperjuangkan. Toh kita melakukan tindakan untuk operasi atau suatu penyakit. Saya kira demikian. Menambahkan sedikit. Ya, monggo, Prof. Saya setuju dengan jawaban dari Dr. Eli maupun Dr. Ason. Jadi kita harus menjelaskan bahwa ya kalau berbohong ya kita hindari ya. Artinya kita menyampaikan bahwa ini adalah dengan ukuran kista coklat 7 cm, anaknya berapapun juga harus kita lakukan operasi. Akhirnya juga diganti. Nah, yang disampaikan tadi bahwa kita muncul diskusi-diskusi berikutnya ya harus kita sampaikan. Seperti katakan tumor ovarium kista coklat ini apa penyebabnya? Nanti kalau katakanlah ada penyebab hormonal pasti tidak diganti. Saya jawab begini, penyebabnya apa? Tumor ovarium, selalu diganti. Ya. Jadi ada beberapa teknik-teknik untuk kita menghindari tidak jujur agar supaya kita tetap bisa membantu para pasien kita. Terima kasih. Iya, matur nuwun Prof. Saya kira Dokter Erna apa kita buka ke teman-teman ini ya? Masih ada waktu ya. Sabar bertanya yang dari audiens. Ya, kalian persilakan. Kalau ada turun rembuk atau kita diskusi pada bidang fitomaternal dan fair terkait dengan di era JKN. Kalian persilakan, monggo. Iya, Dr. Brahmana, ya, silakan. Mohon pendapat ya. Jadi kasus plasenta akreta kita itu kan banyak sekali ya terakhir ya. Nah, kemudian salah satu penyebabnya itu kira-kira ya riwayat operasi sesar dan lain-lain ya. Mungkin kalau kita survei sekarang, saya tidak tahu ada surveinya enggak, itu kalau orang hamil kedua, ketiga, itu kalau ada orang 100, kira-kira yang bekas operasi sesar berapa persen kira-kira ya, saya tidak tahu ya. Nah, tetapi di sisi lain, JKN ini juga rumit tuh tergala ya. Kalau katakan misalnya pasien itu konservatif, lahir spontan, dirawat 5 hari, rumah sakitnya tekor kira-kira ya. Kan rumah sakitnya tekor ini. Kan kira-kira berujungnya harus sesar. Nah jadi di sisi lain memang permasalahan kita plasenta akreta saat ini ya, dengan segala kompleksitasnya. Yang kedua salah satu faktornya riwayat operasi sesar. Salah satu faktornya plafonnya ya yang paling lumayan besar sesar ya kira-kira. Bukan besar banget ya, tetapi artinya paling ya dari yang ada dibanding spontan loh ya, dibanding spontan. Nah kira-kira bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin ada pendapat, ada sudut pandang, ada perspektif yang dari senior-senior semua. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Dr. Brahmana. Mungkin satu lagi sebelum dijawab dari audiens. Boleh veto, boleh fair, monggo dipersilakan. Kayaknya gara-gara tadi disampaikan mundur sampai Isya, buka puasanya jadi nggak jadi bertanya ini. Iya, karena nggak mau mundur. Baik, kalau begitu pertanyaan Dr. Brahmana terlebih dahulu kita diskusikan. Monggo Dr. Manggala menanggapi pertanyaan dari Dr. Brahmana tadi. Ya, terima kasih Dr. Brahmana. Saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin bikin slide, tidak ada JKN-nya, ujung-ujungnya pertanyaannya balik JKN lagi ke saya itu sepertinya ya. Jadi sebenarnya memang ini ya kondisi yang dilematis ya. Waktu di ISIAP terakhir gitu ya, pertemuan plasenta akreta terakhir, kita juga sempat membahas gitu ya. Jadi memang ini kalau menurut pandangan kita ya memang JKN juga salah satu driver dari
semakin meningkatnya seksio dan tentunya akan juga menyebabkan semakin meningkatnya incidence placenta akreta ya. Jadi memang agak repot gitu ya. Pada prinsipnya memang multifaktorial ya, Dokter Brahmana ya. Jadi sebenarnya seharusnya kita sebagai profesional ya tetap profesional gitu ya. Jadi kita harus melihat pasien itu ya kalau misalnya kebutuhannya pervaginam ya pervaginam, kebutuhannya seksio ya. Yang jadi repot adalah ketika mungkin rumah sakit jadi ikut campur gitu ya. Ketika melihat plafon, ketika mengingatkan plafon. Jadi Dokter Sutomo kita sendiri juga diingatkan ya plafonnya ya. Saya yang terakhir itu operasi seksio ya. Ini klaimnya 18 juta titip tagihannya sudah 100 juta. Tapi ya nggak bisa apa-apa lagi ya kalau bisa di Dokter Sutomo ya. Kita nggak mungkin bisa apa-apa lagi. Cuma apapun itu ya kita sebisa mungkin tetap berusaha profesional ya. Jadi harus ngikutin indikasi dan lain sebagainya. Memang yang agak repot kalau pervaginam tuh variabelnya banyak. Bisa berhasil induksi, bisa gagal induksi, bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Tapi apapun itu ya kita coba memperbaiki di semua tempatnya ya di JKN ya kita coba memperbaiki kebijakannya sama-sama dikawal tapi yang jelas jangan sampai kita hilang profesionalitasnya nanti takutnya malah problemnya akan semakin banyak gitu ya. Nanti mungkin saya lupa ya di ISIAP berikutnya itu kita juga salah satunya akan membahas masalah VBAC gitu ya VBAC karena kita bekas seksio banyak ya kita juga harus mikirkan VBAC seperti apa. Pada prinsipnya kita sama-sama lah mengurangi pandemi seksio itu dan pandemi dari placenta akreta. Kalau buat saya seperti itu kita sama-sama berusaha walaupun susah tapi sama-sama kita berusaha untuk mengurangi itu. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin ada pandangan dari yang lainnya mungkin. Iya, monggo. Mungkin ada pandangan dari para panelis. Prof Bus juga enggak apa-apa menanggapi ini. Monggo, Dokter Sul. Baik, terima kasih. Jadi menarik sekali Dokter Brahmana ya. Jadi kira-kira dari 100 berapa yang seksio, berapa yang placenta akreta gitu ya. Jadi kalau dari data tahun 1960 itu saya lahir, itu angka akretanya 1/30.000. 1/30.000. Kemudian 10 tahun kemudian 1/14.000. 1/10.000-an. Kemudian makin maju dan tahun 2017 1/500. Ya, persalinan ya, bukan seksio saja, persalinan. Kemudian yang terakhir 2020-an itu 1/300 berapa. Jadi artinya bahwa dari 300-an berapa pasien yang melahirkan itu ada satu yang akreta. Jadi seperti Dr. Brahman juga sering menyebutkan bahwa di samping kita ada pekerjaan yang berat, tapi juga ada yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu dengan adanya placenta akreta itu yang banyak sekali kematian di Surabaya juga ya awalnya, yang akhirnya kita jadikan satu disenterkan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dengan makin banyaknya pekerjaan maka kemampuan kita untuk placenta akreta dan bekerja sama dengan yang lain-lain sudah sangat cukup tinggi, sehingga perlu kami informasikan bahwa di kita sekarang sudah dideklarasikan bahwa di Surabaya adalah sebagai pusat pendidikan akreta dunia ya, jadi gitu ya. Jadi itu yang membanggakan untuk kita semua karena kita punya adik-adik Dr. Gala, Dr. Rosi, Dr. Cininta, Dr. dan yang lain itu sangat-sangat luar biasa semuanya. Jadi itu yang jadi di samping menyebabkan kita itu bekerja lebih berat tetapi ada hikmahnya. Itu yang selalu kita ingat-ingat betul nggih. Monggo mungkin Prof. Heri ya. Ya. Ini sama-sama menderita, sama-sama merasakan. Jadi tetap kita ada hikmahnya bisa membuka center seperti itu, tapi tetap juga kita ini ya Dokter Gala, Dokter Sul, Dokter Rosi, Dokter Erna, kita tetap harus apa yang dikatakan oleh Dokter Gala, saya setuju ya. Kita tetap menuju profesi seorang dokter ya. Misalnya tadi sudah dikatakan vaginal birth up to cesarean. Itu kita harus tegakkan
Apalagi saya ini di depannya Dr. Sunaryadi, kemudian Dr. Susbandoro. Dulu itu forcible extraction, vakum. Sekarang kita ya walaupun tadi bangga menjadi center Akreta, kita weekly report tuh 0 itu. PPTU itu, persalinan pervaginam tindakan operatif. Sekarang jangan ditanya nih PPDS yang sekarang itu kalau Prof. Lila itu tiap laporan pagi itu sebenarnya itu nyindirnya ke saya itu, tapi marahnya itu ke yang supervisor. Ini apa yang diajarkan kepada PPDS ini? Nah sekarang yang stres besar itu Dr. Erna. Tapi Dr. Erna itu sebenarnya stres walaupun dia tambah gemuk karena makannya banyak terus di situ. Ini apa yang diajarkan ini Dr. Erna? Kan demikian sebenarnya Prof. Lila. Nah Dr. Brahmana jangan lupa ya bahwa we cannot be fair to blame cesarean. Bukan itu aja. Tadi multifaktorial itu betul. Di antaranya, jadi sebenarnya begini. Mungkin ini Rossi harusnya itu yang menjawab ya. Jadi waktu Prof. Hans dari Rotterdam datang, itu mengungkapkan dengan Prof. Palacios, penyebabnya itu 3 kalau umpamanya dari kata studi itu. Yaitu pertama, memang pada kalau primigravida sudah disesar, itu biasanya mesti menjadi akreta. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah lokasi irisannya itu terlalu bawah. Nah ini karena kita memang menerima partus lama. Jadi datang ke dokter Stomo, itu nanti akhirnya menjadi sesar. Kemudian yang ketiga, tapi sudah clear yang ketiga yaitu cara menjahitnya katanya. Ada yang langsung double, ya, ada yang single, tapi ternyata tidak terbukti. Nah, yang sekarang signifikan ini adalah kita ini baru seminggu yang lalu acara satu ya datang dari mana? Dari Southampton ya, si Sarah ini, yaitu yang disebut uterine scar. Jadi penyembuhan luka sesar ini, ya, is depend absolutely to what we call it micronutrition. Di sini rupanya bangsa Indonesia ini. Karena saya baru 3 hari yang lalu membaca, yang meneliti itu IPB Pak. IPB itu bahwa wanita kita mikronutrisinya, tapi enggak apa-apa ya, ini viral, ini keluar ini nanti. Ternyata selenium dan ZN wanita Indonesia itu tidak memenuhi syarat, sehingga pada waktu uterine scar dilakukan sesar, itu penyembuhan luka pada uterinnya itu tidak optimal. Nah inilah makanya Rossi ini mendalam sekali di sini, keluarlah yang disebut ismokel, kemudian endometrium itu bisa terus keluar sehingga menjadi akreta. Jadi demikian itunya. Sehingga tapi kalau saya ingat temannya Dr. Sul ini waktu di Jakarta ditanya bagaimana caranya menurunkan plasenta akreta. Jawabannya sederhana ya. Hilangkan aja korupsi katanya. Saya nggak tahu kok bisa ada hubungan. Jadi sebenarnya demikian. Ya demikian Dr. Erna. Jadi kalau kita yang harus satu lagi yang harus kita akui adalah deteksi dini, early detection kita ini kurang nih. Ya sebenarnya kan untuk teman-teman yang di peripheral itu, once woman coming to you by post cesarean dengan menunjukkan plano tesnya positif, pertama itu harusnya transvaginal ya. Tegaskan di mana itunya gestational sac-nya. Ada di endometrial thickness apa enggak? Kalau enggak itu berarti sudah curiga mulai kemudian kemungkinan pada kehamilan akreta atau kehamilan pada luka sesarnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Heri. Jadi kalau kita ini memang acara TAS itu luar biasa ya. Jadi satu topik pemicu itu yang dibahas jadi luas sekali. Jadi tadi dari bahas cesarean section, JKN sampai mikronutrien tadi kita bahas semua. Kalau di acara TAS itu jadi diskusinya banyak. Ingat ya apa yang didiskusikan ini sebetulnya seperti telur sama ayam dulu mana? Kebijakan BPJS, plafon BPJS, kemudian keputusan SC, plasenta akreta. Itu jadi lingkaran setan mana yang lebih dulu.
Kalau di Indonesia berlaku kebalikan. Mungkin ini ada warga Australia juga yang ada di sini, ada Dr. Josri ya, saya lihat. Kemarin ketemu sama Prof. Dekker menyampaikan kalau di Australia, kalau bekas SC akan ditanggung asuransi kalau dia sudah mencoba feedback dulu. Kalau nggak feedback dulu, nggak ditanggung oleh asuransi. Kalau di sini kan kebalikannya. Ya supaya lebih cepat bagaimana langsung di SC saja gitu. Jadi paradigmanya sangat-sangat berbeda gitu. Ya. Sebenarnya ini menarik sekali, tapi tadi nggak mau diundur sampai Isya ya, Dr. Hasan. Mungkin bahkan sampai sesi politik juga masuk di sini. Makanya diusulkan sama Prof. Eri tadi sudah ditangkap sama Pak Prabowo. Nutrisi, maka sarapan pagi bergizi dan makan gratis. siang gratis. Makan siang gratis. Sudah ditangkap Prof. sama Pak Prabowo. Jadi luar biasa gitu ya. Baik, saya kira waktu sudah menunjukkan tepat lebih 10 menit. Nah ini kelebihan, tepat tapi kelebihan. Jadi tugas kami mengantarkan untuk sesi 2 ini selesai. Dan untuk lebih menjaga tetap kita semangat, maka saya minta mengatakan kata hebat ya, dengan mengangkat tangan. Karena kalau sesi 2 sudah selesai, nanti sesi 3-nya turun, sayang ya. Dengan saya mengucapkan tas seri 200, kita sama-sama angkat tangan hebat. Oke? Mungkin disiapkan videonya dulu, Dr. Oh ya, Hasan. videonya Disiapkan dulu. Mas Alan siap ya, Mas Alan. Ini di video loh ya. Jadi kalau nggak gini nih saya sudah merasa kedinginan juga. Habis ini tinggal tidur atau gimana gitu. Hebatnya Baik, sampai mulai, loncat enggak? Sampai Gimana, loncat Bro? enggak hebatnya? Kenapa bro? Jawab hebatnya sampai loncat. Oh enggak, tangan aja ngangkat. Baik, kita mulai. Tas ke 200. Hebat! Itu latihannya, sekarang yang kedua. Sekali lagi, tas 200. Hebat! Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.